Sobat Autoblar, ketika saya membuat video tentang pohon besar, misteri pohon besar di kampus IPB, saya bertemu dengan seorang dosen senior. Beliau bernama Bapak Suwarno Sutaraharja. Sebenarnya banyak sekali kisah menarik yang beliau ceritakan tentang dirinya, tentang petualangan dirinya sebagai seorang surveyor hutan, sebagai seorang ahli hutan. Beliau pernah menjadi di IPB. Beliau ahli di bidang kehutanan, dan beliau adalah seorang akademisi yang pernah juga mengenyam pendidikan di Jerman. Artinya beliau orang yang sangat rasional, sangat ilmiah. Tetapi sobat, kisah-kisah yang beliau ceritakan ketika berkelana di hutan sangat mistis sekali. Sejauh mana sobat rasionalitas bisa memahami semua cerita-cerita itu? Cerita yang akan kita dengar sama-sama dalam video berikut ini. Rasionalitas itu isinya tuh anggrek. Anggrek macam-macam anggrek, termasuk anggrek yang mahal itu, anggrek hitam itu mahal. Itu saya nemukan tahun 70 daerah Kalimantan Timur. Ya semak itu anggrek macam-macam. Tapi begitu lewat ke situ itu ada sungai jernih, ditanya lebat ya. Jadi, nah saya nginep di situ. Tapi buru yang saya bawa tuh, Pak jangan di sini Pak. Enak di sini kan. Udaranya segar, harum, bau dari anggrek, jalan segar. Sungainya juga jernih. Ya Pak, kita jalan lagi 5 kilo dari sini. Enggak, cuma untuk sini. Ya Pak, ada ngotot. Saya paksa, akhirnya dia ngedumel gitu. Pakai tenda bro? Iya, tenda. Tapi kita bikin tenda tidak di bawah, kita di atas pohon. Di atas pohon. Untuk menghindari binatang. Nginep, malam ya itu. Merinding bulu kuduk tuh. Kenapa? Ada suara menangis sedih. Suara menangis gitu. Ya mungkin dia kuntilanak tuh. Tapi itu yang mendengar banyak orang. Dengar semua. Dan anehnya di saya tuh ada orang dari dinas kehutanan, lalu ngaji baca ayat kursi, nggak hilang. Terus pagi-pagi guru, Pak pindah ya Pak, bongkar ya. Enggak, coba. Kenapa sih? Takut. Itu masalah kalian ya Bang. Kalian masak, dia nggak kebagian. Coba sekarang ambil kantong plastik, kasih beras satu gelas, kasih sarden, kornet satu, terus apa yang kita miliki gantung. Itu suara itu kan dari pohon itu, gantung di situ. Tapi pindah aja Pak, enggak. Saya udah nurut. Ini bukan ngipul lah, cerita yang saya alami. Nah, kita kerja. Malam keduanya muncul lagi tuh, tapi bukan nangis, ketawa, ngakak, ketawa semalam ketawa. Nah, pagi-pagi, gimana Pak? Pindah ya Pak? Kenapa sih? Bapak kan udah dengar sendiri kan? Iya, nggak apa-apa sih bang itu. Teman tuh. Jadi suara ketawa itu terus-terusan gitu? Terus-terusan. Tapi sempat dideketin nggak Pak? Dilihat apa gitu? Wah, nggak berani. Tapi kedengeran jelas gitu ya? Jelas, semua orang jelas. Nah, itu kan ketawa kan dia senang karena kalian nggak bisa ngasih perbekalan kita kan dia kasih, jadi ketawa gitu. Jadi udah bersahabat sebenarnya. Tapi itu bukan perempuan manusia bukan Pak ya? Ya nggak kelihatan wujudnya. Oh, tapi suaranya aja. Ya, kalau yang kelihatan wujudnya, saya pernah pengalaman di Riau, di Sungai Kampar. Itu tahun 72. Saya bawa orang fakultas kehutanan pegawai. Kita zaman dulu sih Mas Hasan ya, di hutan nangkap ikan itu gampang. Kan dimasak kadang-kadang kan nggak habis tuh untuk makan. Jadi disundukin tapi masih hidup kan, pakai rotan tuh. Terus disimpan di air supaya tetap hidup.
saya dibangunin Pak Rosid itu, tapi kaki saya yang ditendang-tendang. Pak, 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 kenapa? Dengerin suara Pak. Saya dengar suara cepat, cepat, cepat. Oh itu suara ikat. Kan ikan kita masih banyak aja. Bukan Pak. Coba lihat Pak. Lihat di atas sungai. Ada pohon yang mendrong itu. Batang Ya, pohon di atas pohon sungai. juga, ya. Di atas sungai. Pak lihat itu. Batang di atas sungai. Itu ada. Oke. Rambutnya panjang. Kakinya itu mainin air itu. Cepat. Ini betul-betul ya. Udah berapa lama dia terbang bunyi terbang ya udah berapa lama kan kita bikin itunya ada tempat pengerjaan mencuri pohon panglong itu tempat jadi kita perbaiki kita tidur 2 meter lah dari atas tempat orang gergaji kan gergaji dulu yang konvensional kan panjang tuh. Nah kita di atasnya itu dibikin tempat tidur kita. Terus ada teman saya satu angkatan namanya Adet Abasulanto. Paling ujung dia. Saya agak terkenal. Setelah itu terbang, tiba-tiba itu ada yang loncat hingga itu kita ambruk tuh 2 meter ambruk ke bawah. Kita bawa polsus hutanan bawa senjata itu mantap jangan tembak nanti kalau panik menembak kita jangan tembak pokoknya itu harimau besar mau nerkam teman saya paling ujung tapi kena ujungnya papan itu jadi karena kita cuma diikat pakai rotan kan juga ambruk gitu. Nah, jadi itu harimau besar ya. Nah kalau yang tadi yang wujudnya tampak itu cuma kuntilanak. Setelah dia terbang itu karena mungkin harimau datang itu. Oh jadi dalam momen yang bersamaan itu beruntun. Begitu dia terbang terus harimau datang itu. Jadi rupanya dia terbang karena ada harimau. Tahun 72 itu. Waktu itu saya lagi ngumpulin duit karena saya mau dapat tugas belajar ke Jerman kan, 74 kan berangkat ke Jerman, ngumpulin duit untuk biaya keluarga ditinggal kan, saya kan udah nikah. Jadi selama pengalaman Bapak di hutan-hutan belantara itu pernah melihat wujudnya ataupun suaranya, tapi nggak pernah ada yang kontak dengan kita, Pak? Nah Pak, kan Bapak tadi melihat hantu lah kuntilanak ya, atau mendengar suaranya ya. Itu kan pengalaman real lah kata Bapak, real nyata gitu. Betul, karena kita menyaksikan ini. Menurut Bapak itu sebagai seorang akademisi maupun sebagai ya katakanlah orang Islam lah ya, itu sebenarnya apa sih Pak itu? Kan di Islam juga ada kan, nah, selain kita manusia ada makhluk lain kan ada kan. Iya. Gitu. Jadi saya sih percaya memang itu ada. Makhluk lain ya. Nah, jadi itu apakah itu jin, apakah itu setan nggak tahu. Kuntilanak kan sebutan kita aja, tapi itu sebetulnya kan mungkin bangsa jin atau bangsa setan kan. Ada namanya genderuwo segala macam kan kita yang menamakan kan, padahal kan masuk jin atau setan kan. Penggambaran kuntilanak yang di film-film itu yang rambut panjang, baju putih itu memang sesuai dengan mirip gitu kayak gitu. Ada mirip. Tapi saya kan nggak lihat mukanya, hanya itu misalnya jubah putih, rambutnya panjang, dari belakang itu. Iya, saya menyaksikan sendiri ya seperti itu lah gitu. Ya, saya tadi sempat berpikir gini Pak, mungkin itu halusinasi atau apa gitu. Kalau halusinasi mungkin sendiri aja yang nah, yang waktu nangis, waktu ketawa kan semua tim itu. Ya untuk menjelaskannya secara ilmiah tuh wah, menurut saya nggak ngerti tuh. Tapi yang jelas lah, setan itu kan bisa menjelma, jin juga bisa menjelma bentuk apapun. Mungkin tujuannya dia menggoda atau menakuti tim itu, tim Bapak ya, supaya berhenti dari pekerjaan atau pulang gitu. Bisa. Karena kalau dipikir-pikir tujuan dia apa ya seperti itu? Ya, kayak katanya ya seperti di kampus ini banyak yang kita ketemu
apa ketemu apa kan ini tujuannya itu menggoda aja kali. Iya. Itu tadi yang saya telepon Pak Bambang Pranggodo yang pernah tinggal di Lanus, coba dia tanya. Beliau pernah dipindahin ke Pohon Asem. Ya Sobat Otoblar, kita sudah mendengar penuturan Bapak Suwarno, seorang akademisi, seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang sains, tapi beliau tidak ragu mengatakan atau menuturkan hal-hal yang mistis, Sobat. Itu artinya, siapapun orang itu, setinggi apapun pendidikannya, seluas apapun pengalamannya, orang itu bisa memiliki resepsi yang kuat terhadap hal-hal yang mistis, Sobat. Terhadap hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara rasional, paling tidak untuk saat ini. Dengan demikian, kita tidak bisa menafikan hal-hal yang mungkin kita anggap tidak rasional yang dialami oleh orang lain. Bisa saja suatu saat Anda yang mengalami hal itu.